Oke. Nah, kita sudah terbagi menjadi dua kelompok yang memang agak kurang equal, ada tiga, ada empat gitu ya, tapi saya pikir itu cukup imbang nanti. Nah, bagaimana skenario kita pembelajaran kita di kelas nanti dengan metode teaching? Jadi saya sudah membagikan kepada kalian kemarin apa intisar materi pembelajaran yang akan kita bahas di kelas, yang tentunya dari dari awal minggu pertama ini sampai minggu akhir nanti. Dan itu akan digarap oleh masing-masing kelompok secara berbeda. Lalu kemudian, jadi kita resiprokal. Kalau kalian baca di PDF, file PDF yang saya kirimkan itu secara resiprokal. Artinya bahwa nanti kelompok satu itu akan mengajari kelompok dua. Dan kelompok dua itu akan mengajari kelompok satu. Apa yang akan diajari adalah masing-masing materi yang sudah kalian coba untuk persiapkan. Untuk coba kalian explore gitu ya, kelas, di luar kelas. Jadi ini resiprokal nanti gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Jadi saya sudah membagi bahwa setiap pertemuan itu sudah ada topik-topik spesifik yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Nah, maka kelompok yang bertugas dapat tugas untuk membahas topik-topik tersebut adalah dinamakan kelompok tim expert. Jadi tim ahlinya. Mengapa dibilang tim ahli? Karena kalian akan belajar mandiri berbasis kelompok. Kalian akan belajar duluan daripada kelompok lain tentang itu. Maka kalian dianggap tim expert. Jadi misalnya kelompok satu nanti akan berbicara tentang spermatogenesis misalnya ya. Maka tim kelompok satu itu dianggap tim expert untuk spermatogenesis. Jadi tim expert ini kelompok satu misalnya nanti akan bertugas menyiapkan materi presentasi dalam kelompok. Nah, tentu materi presentasi ini harus kalian siapkan di luar jam kuliah dalam format PowerPoint saja. Jadi kalian menyiapkan materi presentasi, lalu kemudian apa yang akan kita lakukan di kelas? Jadi nanti eh, file presentasi yang sudah kalian siapkan di kelompok itu kita share di grup, lalu kemudian di kelas apa pekerjaannya kita akan saling mengajari. Jadi kelompok satu ini nanti pada sesi pertama kelompok satu itu akan duduk berhadap-hadapan gitu ya, kurang lebih bergosip ilmiah gitu ya dengan kelompok dua. Jadi Hilma, Melvi, Chelsea, dan Tuti akan mengajarkan kepada Dwi, kepada Berlian, kepada Dina itu tentang spermatogenesis yang sudah mereka persiapkan tadi. Jadi akan menjelaskan materi presentasi yang sudah siapkan. Kami sudah menyiapkan materi ini dan ini penjelasan. Jadi materi itu kalian jelaskan kepada kelompok dua. Nah, kemudian jadi setelah sesi diskusi antar kelompok ini ya, bukan transfer ilmu kan kurang lebih ya. Kelompok tim expert ini menjelaskan kepada kelompok dua. Sesi berikutnya adalah kelompok dua ini akan tampil di depan kelas menyampaikan materi presentasi yang sudah disiapkan oleh kelompok satu. Nah, jadi awalnya tim expert akan mengajari kita, lalu kemudian dari apa yang kita pelajari dari tim expert atau dari kelompok lain, lalu kemudian kita akan tampil dengan materi yang sudah diberikan itu. Nah, jadi nanti Dwi, Berlian, Dina itu akan menyampaikan, mempresentasikan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok satu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi nanti nextnya adalah bahwa Dwi, Berlian, dan Dina itu akan menjadi expert misalnya di cerita tentang oogenesis, pembentukan sel telur, dan kemudian nanti akan menyiapkan presentasi dan materi presentasi itu akan dijelaskan secara face to face ke kelompok satu, lalu kemudian kelompok satu yang akan menyampaikan itu di depan kelas. Nah, ketika menyampaikan tentu eh, kita akan mendapatkan support dari tim expert. Karena kita ini dianggap orang yang baru belajar nih kita tentang ini, maka tim expert nanti misalnya ketika kelompok dua itu menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok satu kepada mereka, maka kelompok satu ini memberikan apa namanya semacam ulasan, semacam apakah ada koreksian, kemudian adakah tambahan dan sebagainya gitu ya. Atau adakah yang mungkin kurang tepat di sana. Jadi seperti itu nanti yang akan kita lakukan di kelas. Saya sengaja menghemat materi. Jadi kalau mau dikaji materi embriologi itu sangat luas.
Cuman saya pikir yang namanya materi perkuliahan itu kalian bisa baca sendiri. Tetapi yang penting nanti kita akan mencari topik-topik spesifik, topik-topik yang mungkin simple, tapi kemudian bisa kita jadikan kajian kita di kelas dan dengan mekanisme pembelajaran berbasiskan mengajar gitu ya. Jadi kalian akan eh, terbiasa untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain apa yang sudah kalian pelajari. Jadi yakinlah kalau nanti misalnya kalian jadi guru atau jadi dosen, itu eh, sebenarnya kita tidak pernah menghafal, tidak pernah terlalu berusaha untuk mengingat, tapi karena kita segera mentransfer apa yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh dari orang lain, dari peneliti lain, nanti misalnya dari dosen lain, itu segera kita ceritakan kepada orang lain, maka apa yang kita ceritakan itu melekat. Jadi ini agak agak mungkin tidak terlalu umum gitu ya, tapi biasanya di kelas-kelas saya biasa menerapkan ini dan saya berharap nanti kita bisa secara pelan-pelan mengimplementasikan ini di kelas kita. Jadi nanti semua orang akan jadi guru di kelas. Semua orang akan jadi guru gitu ya di kelas kita. Oke, jadi ini mengenai skenario perkuliahan kita dan saya ingin pindah ke sini ke materi kita yang kemarin saya share. Kelihatan ya, PDF, file PDF. Ini juga sudah saya bagikan kepada kalian PDF-nya. Saya yakin kalian sudah punya. Jadi kita akan berkuliah itu kurang lebih 16 minggu termasuk UTS UAS-nya. Dan tentunya materi perkuliahan kita itu ada 14 kali termasuk hari ini gitu ya. Jadi hari ini tanggal 8, kemudian saya sudah membuat daftar waktu tentatif. Tentatif tentunya ketika ada jadwal-jadwal yang bentrok dengan libur, tentu kita harus mencari hari pengganti nanti gitu ya. Ini harus kita cari pengganti. Lalu kemudian materi perkuliahan kita eh, kita akan mulai dari pendahuluan hari ini, seperti yang saya sampaikan hari ini, gitu ya, tentang bagaimana skenario perkuliahan kita, kemudian nanti bagaimana mekanisme penilaian dan sebagainya. Lalu minggu depan kita akan berbicara tentang gametogenesis atau pembentukan gamet dengan fokus materi di sini. Jadi materi gametogenesis itu sangat luas, tapi kita cukup memfokuskan diri kepada 4 cerita ini. Jadi tahapan oogenesis apa, kemudian struktur fungsional ovum apa, kemudian siklus menstruasi, lalu dinamika kuantitas oosit. Jadi itu yang akan kita kaji. Nah, kemudian minggu kedua kita akan moving ke topik berikutnya tentang spermatogenesis dan propertiesnya. Kemudian setelah spermatogenesis kita akan pindah ke fertilisasi. Kemudian setelah fertilisasi biasanya ya kita akan moving ke zigot, implantasi, lalu kemudian ada gastrulasi ketika zigot itu sudah mulai berkembang dan membelah. Dan setelah sampai di gastrulasi nanti kita akan UTS. Nah, setelah UTS kita akan lanjut dengan pembentukan organ. Jadi pembentukan organ ini cukup banyak karena masing-masing lapisan nanti akan menghasilkan organ. Kemudian nanti ada selaput ekstra embrionik seperti kantong ketuban, cairan ketuban dan sebagainya. Lalu kemudian kita akan cerita tentang kehamilan, lalu kemudian kelainan-kelainan embrionik dan juga eh, sampai di sini. Jadi sampai di sini nanti kita akan skenario perkuliahan kita lebih banyak adalah saling eh, apa namanya dengan mekanisme teaching approach gitu ya. Jadi kalian menjadi berperan sebagai mengajarkan kepada kelompok lain. Nah, di pertemuan ke-14 kita akan membahas aplikasi embriologi. Ini tentang fertilisasi buatan, kemudian cloning embrio, embryonic stem cell, kemudian KB, KB perempuan, KB laki-laki gitu ya. Kemudian teknologi rahim buatan. Nah, ini kita akan upayakan untuk dengan pendekatan yang berbeda. Dengan cara apa? Nanti kalian akan ditugaskan membuat poster. Jadi berbeda sampai materi minggu ke-13. Minggu ke-14 kalian membuat materi itu menyajikannya dalam poster. Jadi poster yang kalian tempel di karton Manila. Nah, nanti kita akan seperti presentasi poster. Jadi di kelas mungkin kita akan tempelkan poster-poster kita, lalu kemudian kita akan mempresentasikan poster itu per masing-masing kelompok, dan kemudian nanti kita akan diakhiri dengan sesi diskusi.
Dan di minggu terakhir perkuliahan itu saya punya ini topik khusus tentang bahan ajar embriologi untuk edukasi masyarakat. Jadi eh, karena orientasi kita sebenarnya adalah mendistribusikan pengetahuan yang sudah kita peroleh, dan tentunya di sini nanti kalian akan saya minta apakah kalian akan menyiapkan model embriologi. Jadi terserah apakah kalian akan membuat misalnya video tentang spermatogenesis atau misalnya akan membuat prakarya cetak atau digital gitu terserah. Kemudian nanti kalian bisa diseminasi itu melalui channel YouTube. Eh, dan kemudian nanti di kelas kita akan mencoba untuk apa namanya mendiskusikan karya-karya kalian itu gitu ya. Apakah berbentuk video atau berupa poster kah atau berupa leaflet kah gitu yang nanti kurang lebih menjadi media edukasi untuk masyarakat gitu ya. Sehingga apa yang kita peroleh di kelas itu nanti akan berbuah kepada kemasan ilmu yang bisa kita bagikan kepada orang lain gitu ya. Nah, untuk referensi, jadi referensi kita itu kalian bisa pakai banyak referensi sebenarnya tinggal googling gitu ya. Tapi nanti saya bisa share salah satu buku utama yang biasanya dipegang itu Developmental Biology karangan Gilbert dan Beresi. Kemudian kalian juga bisa mengakses Embryology GH ini untuk menambah konten-konten yang akan kalian pelajari gitu ya. Nah, untuk aspek dan komponen penilaian, jadi seperti biasa kita akan menilai dari tiga aspek ini, kognitif, kemudian afektif dan psikomotor. Kognitif itu akan kita adopsi, akan saya ambil dari nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai kuis, yang mungkin kuis nanti saya adakan di luar kuliah. Jadi kuis online saja yang kami kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Dan mungkin nanti akan ada nilai tugas khusus. Misalnya tadi nilai tugas pembuatan poster, kemudian nilai tugas membuat media pembelajaran di sana gitu ya kan nilai tugas khususnya. Nah, porsi nilai dari kognitif ini adalah 40%. Jadi biasanya kalau saya simpel masing-masingnya ini 10%. 10, 20, 30, 40. Jadi 40%. Kemudian nilai sikap itu akan kita asesmen, akan saya peroleh itu berdasarkan ketika kita proses pembelajaran. Jadi proses presentasi, pekerjaan tugas. Jadi misalnya berpikir kreatif itu akan kita lihat dari karya-karya kalian, dari materi presentasi. Kemudian berpikir kritis itu akan kita lihat ketika kita berdiskusi di kelas. Apakah kalian memperlihatkan apa keaktifan, kemudian indikasi-indikasi bahwa kalian bisa mengkritisi dengan baik gitu ya. Dan kemudian kerjasama dalam tim, ini salah satunya dilihat dari ketuntasan tugas kalian dan bagaimana kalian membagi tugas, beban tugas di dalam kelompok gitu ya. Jadi kerjasama dalam tim dan juga komunikasi lisan. Jadi eh, bagaimana cara kalian nanti berpresentasi atau menjelaskan di depan kelas gitu ya, atau memberikan masukan dan sebagainya. Nah ini porsi untuk nilai efektif 30%. Lalu kemudian psikomotor itu akan saya adopsi bulat-bulat dari nilai praktikum. Jadi ada 30% nilai praktikum. Jadi nilai kuliah kita ini ada 70% yang kita peroleh di dalam kelas, kemudian 30%-nya nilai di dalam dari hasil lab nanti gitu ya, dari kegiatan di lab. Kalau sekiranya ada aktivitas lab, maka saya akan adopsi nilainya dari sana. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan tentang bagaimana kalian menyusun presentasi nanti. Jadi, konten presentasi jangan melenceng dari sini. Jadi, kalau kita misalnya di hari tanggal 31 Mei, misalnya kelompok satu itu ceritanya tentang hamil anggur dan keguguran dan stillbirth misalnya ya, janin yang meninggal. Lalu kelompok dua itu tentang kembar normal dan kembar siam dan juga teratogenitas cacat bawaan. Jadi jangan lari-lari ke membahas yang lain. Jadi kalian fokus saja ke empat ini, masing-masingnya dua, gitu ya. Nah, fokus ke sana sehingga kita akan eh, lebih eh, lebih sistematis dan lebih fokus gitu ya, tidak melar kemana-mana kajian kita. Kemudian slide itu disajikan dalam bentuk ilustrasi. Jadi upayakan kalian mendominasi slide kalian itu dengan gambar, dengan skema misalnya atau ilustrasi-ilustrasi yang relevan seperti grafik atau flowchart yang informatif dan atraktif. Nah, hindari menyajikan slide yang didominasi oleh kalimat-kalimat panjang.
Jadi ini menjadi ini nanti saya akan menilai, kita akan menilai dari bagaimana kalian mengeksekusi tugas ini nanti gitu ya. Kemudian jumlah slide itu maksimum hanya 10 halaman. Jadi kalau kalian punya dua topik, itu paling banyak 3 atau 4 slide per topiknya gitu ya. Jadi kalau kalian cerita tentang bayi kembar siam misalnya, mungkin 2 atau 3 slide gitu ya. Lalu kemudian cerita berikutnya. Nah ini 10 halaman ini sudah termasuk halaman slide covernya dan daftar pustaka di belakang yang harus kalian tampilkan di slide terakhir. Jadi ini slide yang 10 halaman ini, ingat setiap presentasi kalian hanya boleh itu maksimum 10 halaman gitu ya. Dengan didominasi oleh gambar-gambar gitu ya, atau ilustrasi. Nanti kalau kalian mempunyai keraguan atau mentok dan sebagainya itu silakan untuk kontak saya. Jadi saya insya Allah akan berusaha untuk mensupport anytime. Kalian bisa kontak saya melalui WhatsApp dan nanti saya akan memberikan masukan-masukan atau arahan kepada kalian sehingga kalian bisa mengeksekusi dengan tugas dengan baik. Nah, jangan lupa juga sertakan sumber pustaka. Jadi setiap sumber referensi yang kalian gunakan itu tolong kalian cantumkan nanti di slide terakhir. Nah, ini contoh slide yang representatif yang kita harapkan dari tampilan materi kalian nanti. Kalian bisa melihat komparasi antara slide yang kurang lebih kita harapkan dan slide yang tidak efektif. Jadi slide yang representatif kalian lihat misalnya dia berupa diagram alur yang akan mudah buat kalian untuk menjelaskan dan mudah buat orang lain untuk memahami. Lalu kemudian dengan ilustrasi-ilustrasi yang mungkin relevan. Berbeda dengan slide ini, salah satu slide yang tidak representatif, isinya semuanya teks. Dan ini akan sulit buat kita untuk merekam semua informasi yang rumit ini gitu ya. Dan kemudian ini kombinasi antara ada ilustrasi gambar, tapi gambarnya tidak representatif, tulisannya tidak bisa kita baca, lalu kemudian di sampingnya ada keterangan yang sangat complicated. Nah ini berdasarkan contoh-contoh ini kalian bisa nanti, saya berekspektasi bahwa kalian bisa menyiapkan materi presentasi yang baik sehingga ketika kalian mengajarkan kepada teman kalian, kepada kelompok lain, itu kelompok lain itu juga akan lebih mudah memahami. Sehingga nanti ketika kelompok lain itu menyajikan slide kita di depan, mereka juga akan lebih lebih baik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, perlu dicatat juga bahwa kita perlu menekankan pembelajaran kita itu berbasis having fun. Jadi jangan merasa terbebani, jangan merasa hilangkan rasa takut gitu ya. Saya eh, tidak terlalu apa ya mengedepankan kekakuan dan sebagainya seperti itu gitu ya. Jadi kita yang penting bahwa skenario pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian semuanya bisa kita komunikasikan dan tentu dalam batas-batas norma kita dalam proses pembelajaran di kelas, maka mudah-mudahan kita bisa belajar dengan bersama-sama dengan baik gitu ya. Jadi seperti itu saya pikir pembelajaran di skenario, skenario perkuliahan kita. Nanti kalau ada tugas apapun, misalnya saya minta itu kalian bisa kirim melalui email saya ini putrasantoso26@gmail.com ini gitu ya. Jadi eh, itu skenario dari materi pembelajaran kita. Lalu saya ingin fokus ke sini, ke slide ini terakhir ya, bahwa coverage kita di embriologi ini yang perlu kalian ketahui apa sih embriologi gitu ya. Kenapa kita harus mengkaji embriologi ini? Jadi ya kurang lebih ilmu tentang embrio. Ilmu tentang embrio tentu skop embrio itu pada dasarnya adalah sejak eh, zigot, fase zigot sampai nanti terbentuknya individu yang siap untuk dilahirkan. Jadi sebenarnya ini sangat luas karena setiap stage-nya itu luar biasa prosesnya. Tetapi tentu kita menyesuaikan dengan kebutuhan 2 SKS kita. Maka konten kajian kita itu sebenarnya adalah akan berfokus kepada membahas proses bagaimana embrio itu dipersiapkan gitu ya. Jadi mulai dari terbentuknya sperma, terbentuknya ovum, lalu kemudian terjadinya pertemuan sperma dan ovum, lalu kemudian terbentuknya zigot dan bagaimana zigot ini kemudian berkembang hingga menjadi fetus, lalu fetus ini juga mengalami perkembangan dan penyempurnaan hingga menghasilkan calon bayi yang siap dilahirkan. Nah, kita akan stop di sana. Stop sampai mau melahirkan gitu.
Pasca melahirkan setelah bayi keluar itu di luar kajian embriologi. Jadi kajian neonatal nanti gitu ya. Dan itu tidak masuk dalam kajian kita. Jadi eh, kita akan cerita tentang pembentukan gamet, kemudian fertilisasi, lalu kemudian pembelahan, gastrulasi, pembentukan organ-organ dan juga nanti ada proses pertumbuhan. Tapi pertumbuhan yang kita alami di sini adalah fase pertumbuhan dalam embrio, di dalam rahim gitu ya. Jadi yang akan kita ceritakan itu adalah proses-proses yang terjadi di dalam rahim kalau manusia. Nah, mengingat objek untuk embriologi ini sangat banyak, nanti ketika kalian mencari, kalian fokuskan ke mamalia. Jadi abaikan deh yang cerita tentang di kodok, kemudian di aves, di hewan-hewan lain gitu ya, segala rupa, misalnya di bulu babi gitu ya, dan sebagainya. Itu tidak bisa kita cover. Jadi kita lebih baik fokus kepada yang mungkin lebih dekat. Kalau nanti kalian akan menjadi guru di kelas, guru SMA ataupun menjadi dosen, mungkin kita akan lebih fokus mengkaji. Kalian bisa fokus ke mamalia. Jadi eh, misalnya nanti ketika kalian ketemu proses spermatogenesis, mencari proses spermatogenesis, hormon-hormon sebagainya, dan pembelahan-pembelahan zigot itu akan sangat spesifik kalau kejadiannya itu di selain mamalia gitu ya, akan banyak sekali ragamnya. Maka nanti kalian cukup fokus kepada mamalia saja. Jadi ya kita berharap nanti bahwa dari perkuliahan ini kita akan memahami kejadian-kejadian fantastis yang terjadi di dalam rahim, sehingga nanti dari zigot bisa menjadi individu yang eh, ready to deliver gitu ya, bayi-bayi yang siap untuk dilahirkan. Nanti kita mencoba untuk memahami misalnya bagaimana pembentukan kembar, lalu terjadinya conjoined twins gitu ya, atau kembar siam seperti ini misalnya, atau kelainan-kelainan cacat janin yang eh, kalau dulu orang menganggap ini sebuah kutukan gitu ya, monster dan sebagainya bisa kalian lihat misalnya. Nah, kita berharap dari perkuliahan embriologi kita bisa menggali basis-basis sains yang mendasari tentang kejadian-kejadian ini sehingga nanti kalian sebagai agen gitu ya, sebagai penyampai pengetahuan akan mendistribusikan informasi ini kepada masyarakat, tentunya kepada keluarga kita sendiri dan kemudian kepada masyarakat. Dan ketika kalian menjadi berprofesi memiliki pekerjaan sebagai guru dan sebagainya, tentu kita berekspektasi kalian memiliki pemahaman yang baik tentang embriologi. Dan yang terpenting adalah bahwa embriologi ini adalah mengkaji tentang diri kita sendiri, terutama perempuan ya. Kalau laki-laki tentu sebagai calon bapak, tapi kalian sendiri nanti kalian akan mengkaji apa yang akan kalian alami ketika hamil gitu ya. Jadi sejak koitus kemudian sampai nanti kalian akan melahirkan, maka saya pikir motivasi perkuliahan kita jangan berfokus kepada nilai, karena nilai itu akan mengikuti. Jadi kalian mau nilai A, nilai apa saja gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana nanti ilmu ini akan bermanfaat kepada diri kalian sendiri. Itu yang penting dahulu. Jadi akan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri sehingga nanti mungkin next targetnya kita bisa mencerahkan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, gitu ya, kakak dan adik kita. Dan setelah diri kita sendiri tercerahkan dengan pengetahuan yang kita bahas, lalu kemudian pada masyarakat luas dan kemudian kepada audiens-audiens kita di kelas kalau kalian nanti menjadi guru. Baik, saya pikir itu sekedar intro. Nanti saya akan share saja PPT dan sebagainya ke kalian kalau memang dibutuhkan. Minggu depan nanti saya akan mungkin komunikasi kepada kalian di kelas, di grup ya. Kita akan bicarakan bagaimana eh, bagusnya jadwal kita. Apakah kita bisa deal misalnya, apakah kalau tidak punya titik temu di Jumat siang, mungkin kita bisa move ke hari lain seperti apa, itu bisa kita bicara diskusikan melalui WhatsApp. Saya pikir itu saja, kita akhiri perkuliahan kita karena waktu juga sudah asar gitu ya. Eh, kita asar bersama-sama bagi yang muslim dan itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa sampaikan di WA misalnya mengenai detail tugas. Tapi ingat bahwa minggu depan itu, jadi mulai minggu ini kalian mulai bekerja dalam kelompok. Mohon disampaikan kepada teman yang nggak hadir nanti ya. Itu dua, tiga, empat, lima. Berarti ada
ada 2 orang yang belum. Nanti kalian bisa komunikasikan kepada teman kalian untuk apa namanya mendiskusikan tugas dan sebagainya itu gitu ya. Jadi ingat bahwa mulai minggu depan kita akan mulai melakukan skenario pembelajaran di topik kedua tentang gametogenesis. Jadi gametogenesis bagian 1 minggu ke depan, bahwa kelompok 1 itu akan membahas akan menyiapkan materi presentasi tentang oogenesis dan superfungsional ovum. Kemudian kelompok 2 akan cerita tentang siklus menstruasi dan hormon-hormonnya. Lalu kemudian dan dinamika jumlah oosit sepanjang hayat mulai sejak janin sampai seorang perempuan mengalami menopause. Jadi ini saja topik kita, kelompok 1 dan kelompok 2. Jangan lupa untuk menyiapkan materi PowerPoint-nya sesuai dengan topik ini, dan kemudian untuk menyiapkan sesuai dengan guideline-nya. Jadi hanya 10 slide maksimum, kemudian didominasi ilustrasi. Dan ketika di kelas bertemu besok, kita akan mulai mengimplementasikan bahwa nanti kelompok 1 akan menjelaskan kepada kelompok 2, kelompok 2 juga akan menjelaskan apa yang sudah mereka persiapkan ke kelompok 1. Nah, ketika sesi presentasi, kita akan balik bahwa kelompok 1 itu akan menjelaskan, menyampaikan apa yang sudah mereka peroleh dari materi presentasi kelompok 2. Mohon nanti minimal perwakilan kelompok membawa laptop di kelas ya, sehingga nanti akan mempermudah kalian untuk menjelaskan ketika sesi berdiskusi dengan kelompok lain. Itu saja saya pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.